Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurhijriah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek supervisi dengan teknik coaching bersama rekan saya. Apa kabar Bu Leni? Alhamdulillah baik Bu Linda. Oke, jadi Bu Leni, kita akan melaksanakan praktek supervisi menggunakan teknik coaching dengan rangkaian praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Nah, tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah untuk membantu Bu Leni dalam persiapan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang direncanakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, adapun tujuan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan nanti di kelas. Nah, sebelum kita ke observasi, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Boleh, Bu Leni? Ya, baik Ibu. Terkait dengan pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti, bisa Ibu ceritakan tujuan pembelajarannya? Baik Ibu. Ketika saya melaksanakan observasi, saya di chapter 1 Ibu kelas 10 itu mengenai materi Nice to meet you, itu yang paling utama. Dan tujuan pembelajaran di sini peserta didik nantinya dapat menyapa orang lain dengan salam sapa. Yang kedua, mereka bisa memperkenalkan diri sendiri dulu. Setelah itu mereka memperkenalkan orang lain, dalam hal ini mungkin memperkenalkan sesama rekan sejawat. Serta mereka nanti dikasih formulir data diri itu untuk memahami dan melengkapinya. Itu tujuan pembelajaran ketika kita observasi nanti. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, area yang ingin Ibu kembangkan pada pembelajaran nanti itu apa? Oke, catatan pembelajaran atau area yang itu adalah berbicara. Jadi mereka bisa memperkenalkan diri dan lebih fokus ke keterampilan mereka untuk berbicara. Oke, jadi keterampilan berbicara ya. Nah, bisa Ibu ceritakan lebih lanjut tentang strategi pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti? Oke, baik Ibu, mungkin di sini awalnya saya melaksanakan diagnostik asesmen awal, jadi untuk mengetahui anak itu mana yang visual, mana audio visual, dan mana yang kinestetik nanti menjadi sebuah kelompok kecil. Jadi di sini saya melaksanakan pembelajaran dengan sistem diferensiasi, ada proses, produk, dan nanti hasilnya. Jadi anak-anak tidak semuanya melakukan hal yang sama, ada nanti mungkin yang mereka berbicara, ada yang mungkin mereka hobi menggambar, atau ada yang nanti mereka menggunakan kartu-kartu untuk melaksanakan pembelajaran, tetapi intinya mereka tetap bisa memperkenalkan dan menyapa orang lain serta melengkapi dan memahami formulir mereka, data diri mereka masing-masing, seperti itu. Oke, jadi sebelum pembelajaran Ibu sudah melakukan diagnostik awal, Ya, terus nanti pembelajarannya juga akan melaksanakan diferensiasi proses, produk, dan konten. Tapi tetap tujuannya ingin mencapai tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang sama, meskipun mereka nanti prosesnya berbeda-beda. Nah, terkait media pembelajarannya Ibu, nanti media pembelajaran yang akan digunakan itu seperti apa? Untuk kelas 7 ini mungkin masih menggunakan media yang sederhana berupa modul ajar yang sudah dibuat, serta nanti ada flashcard, gambar-gambar seperti ini Ibu. Nanti saya punya LKS sendiri, lembar LKPD anak per kelompok, jadi nanti mereka dibagikan LKPD-nya, mereka mengerjakannya sesuai dengan kemampuan mereka dan keterampilan mereka masing-masing. Oke, sudah cukup jelaskan. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Oke, nanti kita melaksanakan kegiatan pembelajaran observasinya itu di hari Kamis ya Ibu ya. Kamis kebetulan saya ada di jam pertama, jam 1-2 itu di kelas 7A. Oke, di hari Kamis jam pertama dan di kelas 7A. Iya. Nah, Ibu nanti pada saat pembelajaran, saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dan melaksanakan apa saja dan menuliskan apa saja yang terjadi pada kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian saya setelah observasi kelas, nanti kita juga akan melaksanakan percakapan pasca observasi.
ketemu di hari Kamis ya Bu ya. Oke, di hari Kamis. Baik. Nah, terakhir Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin saya lebih terarah itu nanti ke apa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Setelah itu saya menggunakan media dan metode seperti apa, dan lebih terarah nanti untuk kegiatan proses pembelajarannya. Oke, terima kasih Bu Leni. Selamat melaksanakan pembelajaran, semoga berhasil apa yang direncanakan. Praktek praobservasi sudah selesai saya laksanakan, dan berikutnya kita akan bertemu di praktek observasi. Assalamualaikum. Oke. Sudah siap belajar ya? Good morning. How are you today? Devina sudah sarapan? Sudah, oke. Putri tadi sudah sarapan? Pakai apa sarapannya Putri? Oke, pakai nasi ya, masih pakai nasi ya. Ada yang sarapannya roti tuh? Nggak ada. Oke, sebelum belajar kita seperti biasa berdoa dulu. Satria mungkin bisa stand up please dulu Satria. Nanti baru berdoanya dipimpin oleh ketua kelas kita ya. Greeting to our teacher. Morning. Sit down please. Before we start our lesson, let's pray together. Pray together. Oke, thank you. Amin. Semoga hari ini pembelajaran kita berjalan lancar dan kita mendapatkan berkah dalam dari Allah. Amin ya robbal alamin. Oke. Hari ini kita menyapa teman-teman dan diri kita masing-masing. Tapi sebelum itu, dari kita yang minggu lalu ada yang masih ingat? Oke, Aren. Oke, angka dan huruf. Oke, sekarang yang tanya dulu. Putri, angka 20 bahasa kita apa kemarin Putri? 20. Oke, 20. Kita belajar, tujuan pembelajaran kita nanti kita bisa menyapa. Kalian nanti bisa menyapa orang lain. Good morning, good afternoon, how are you? Terus responnya seperti apa? Setelah itu kalian bisa mengenalkan diri di depan dan bisa melengkapi formulir data diri yang nanti kasih ya. Jadi itu tujuan kita belajaran hari ini. Oke, sudah siap kita belajar? Are you ready? Kemarin sudah membagi berdasarkan diagnosis assessment kita. Yang membagi itu ada yang audiovisual, ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang hobi mendengar, melihat, ada yang hobi tampil di depan. Sekarang kita bagi dulu kelompoknya seperti kemarin ya. Ayo ya, nanti membagi sesuai dengan yang kalian sudah dibagi karakternya masing-masing. Ada yang nanti silahkan dengan gambar, ada yang nanti maju ke depan, ada juga yang nanti mungkin dengan tulisan ya. Jadi nanti semuanya maju ke depan ya. Oke, ya boleh ditulis. Pura-pura tulis. Hello, my name is Dilan Siti Radhika. I come from Modong. I live on to Modong. Oke. Thank you. Thank you. Hi, my name is Awang Pradana. I came from Modong village. I live on Desa Modong. Okay, thank you. Thank you. Oke, materi kita hari ini sudah selesai tentang introduction ya. Sudah bisa semua kan? Kita ulangi. Good morning. Good afternoon. Oke. Hi. Hello. My name is. I think that's all for today. Kita ketemu di hari Senin untuk belajar berikutnya. Kita doa dulu Satria. Boleh tutup dulu pelajaran kita hari ini Satria? After we finish our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di rangkaian yang ketiga, yaitu pasca observasi. Nah, tujuan dari pasca observasi ini ialah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Leni lakukan. Oke, selamat siang Bu Leni. Selamat siang Bu. Oke, tadi sudah melaksanakan observasi kelas ya Bu ya. Nah, jadi pada sesi ini namanya pasca observasi. Nah, tujuannya ialah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Leni lakukan tadi. Nah, terkait itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, boleh Bu? Ya, baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi kelas tadi? Oke, setelah melaksanakan observasi tadi, saya jadi mengetahui karakter anak itu yang berbeda-beda dan memang kita harus menggunakan model dan metode pembelajaran yang berbeda-beda juga sehingga bisa mengenali dan mencukupi kebutuhan mereka yang berkarakter. Dan saya sangat senang sekali dibantu oleh Bu Indah untuk kondisi ini sehingga saya bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan saya untuk memperbaiki ke depannya. Ya, terima kasih Bu Leni. Selanjutnya, nah bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi di dalam kelas dan langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran tadi? Baik. Area pengembangannya kan saya pengennya mereka berketerampilan berbicara, jadi anak-anak bisa menyapa orang lain, memperkenalkan diri sendiri, dan mereka bisa memahami dan melengkapi formulir data diri mereka. Jadi saya lebih fokus ke area berbicara, sehingga mereka bisa berinteraksi. Awalnya setelah saya menyapa mereka satu persatu, menggali motivasi mereka dulu, terus membuat mereka nyaman dulu di kelas, lalu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara mengelompokkan mereka berdasarkan diagnosis awal. Dan dari gurunya, dari saya sendiri pun saya mengulangi dan melaksanakan latihan terus di dalam kelas supaya mereka bisa aktif masing-masing. Dan nanti di akhir saya akan melaksanakan evaluasi supaya bisa nanti ditindaklanjuti apa saja yang harus diperbaiki untuk pembelajaran ke depannya. Oke. Nah, selanjutnya menurut Ibu nih, apakah area pengembangan tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi sudah berhasil dalam kelas? Ya, alhamdulillah anak sudah bisa melaksanakan pembelajaran berinteraksi satu sama lain antar kelompok ataupun ada yang individu. Tetapi mungkin kelemahan saya di sini, saya mungkin harus fokus kepada anak yang belum bisa aktif itu, yang pemalu. Jadi anak-anak yang pemalu itu mungkin harus saya tingkatkan lagi motivasinya, harus dikasih reward, meskipun itu bukan dalam bentuk hadiah. Misalnya saya mungkin kurang memberikan kalimat-kalimat positif yang lebih membangun mereka. Kalau anak-anak yang pemalu kan mereka harus lebih kita tingkatkan lagi motivasi. Mungkin itu Ibu yang agak kekurangan saya tadi. Nah, terkait pembelajaran tadi, apa kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran? Kendalanya mungkin karena dalam satu kelas itu kita berbeda-beda berdiferensiasi, jadi ada anak yang masih sibuk dengan kegiatannya sendiri, jadi saya belum terlalu melihat ini mereka. Terus kendalanya karena karakter anak yang berbeda-beda dan mereka masih kelas itu butuh perhatian khusus kalau untuk berbahasa, jadi itu saja kendalanya. Nah, menurut Ibu terkait kendala tadi, apa yang menjadi penyebab dari permasalahan itu? Oke, mungkin karena metode dan model pembelajaran saya yang sedikit masih harus ditingkatkan lagi. Jadi bagaimana semenarik mungkin menggunakan flashcard atau menggunakan lingkungan sekitar mereka supaya mereka bisa termotivasi dan anak-anak yang pemalu tadi bisa kita cover jadi aktif lagi. Nah, selanjutnya Ibu ya, apa yang akan Ibu lakukan ke depan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, mungkin nanti selanjutnya Ibu karena anak-anak ini kurang motivasinya tadi dari saya kurang metode dan model pembelajaran yang kurang bervariasi. Tadinya saya menggunakan flashcard, mungkin ke depannya saya akan menggunakan video pendek atau cerita pendek, menggunakan film, kartun mungkin sehingga mereka menonton lalu merangkum lagi dan menggunakan bahasa mereka sendiri untuk menceritakan ulang. Jadi saya mungkin menggunakan tipek. Jadi jadi saya menggunakan video sehingga tipeknya masuk ke dalam pembelajaran itu.
Oke, Bu Leni, nanti saya tunggu ya nanti Iya, baik. cerita Ibu tentang pembelajaran selanjutnya menggunakan Iya, TPEC iya, tadi. Bu. Nah, kapan Ibu akan melakukan tindak lanjut pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi? Saya ada lagi jadwal mungkin di hari Senin dan Selasa itu Ibu, jadi langsung saya terapkan menggunakan Oh, iya. video pendek, tapi flashcard itu tetap dipakai, tetap digunakan. Oke, terima kasih Bu Leni atas waktunya. Oke, terima kasih. Sekian supervisi akademik melalui dengan teknik coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.